Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, NIM 235655013, mahasiswi program studi Siswa Informasi STMIK Jayakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review jurnal sebagai bagian dari tugas mata kuliah Riset Sistem Informasi. Adapun informasi jurnal yang saya review adalah sebagai berikut. Jurnal tersebut merupakan Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan yang diterbitkan pada 1 Januari 2024 dengan judul artikel Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset menggunakan metode straight line atau penyusutan garis lurus, studi kasus pada SMK Samudra Nusantara Cirebon. Penulis dan universitasnya yaitu Yogi Purnama, Petrus Sokibi, Suhadi Parman, yang ketiganya merupakan mahasiswa Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, Jawa Barat. Volume jurnalnya adalah volume 12 nomor 1, PISSN-nya 230300577, EISSN 28307062 dan SIMTA 4. Oke, berikutnya abstrak dari jurnal tersebut ada 5 gambaran besar pada abstrak jurnal yang direview. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penyusutan aset tetap yang diterapkan oleh SMK Samudra Nusantara Cirebon, di mana metode analisis yang digunakannya adalah straight line dan faktor yang berpengaruh dalam menghitung biaya penyusutan itu meliputi faktor harga perolehan, umur ekonomis aset atau aktiva, dan nilai residu. Dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, jumlah beban penyusutan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dan angka tahun. Dan metode penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba sekolah, di mana penggunaan metode penyusutan akan berdampak pada semakin besar atau semakin kecilnya laba sekolah. Oke. Poin-poin pembahasan kali ini terdapat beberapa gambaran besar. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian metode penelitian, kemudian ke hasil pembahasan, kesimpulan, kekuatan dan kelemahan penelitian, dan terakhir adalah ide penelitian saya. Oke, kita langsung ke latar belakang. Pada latar belakang dikupas tuntas 2 gambaran besar. Yang pertama yaitu masalah pada kondisi existing, dan yang kedua adalah rancangan sistem yang akan dibangun. Oke, kita mulai ke masalah pada kondisi existing. Sebagaimana diketahui bahwa manajemen aset sekolah sangatlah penting bagi setiap sekolah, karena aset sekolah merupakan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan yang biasa digunakan dan harus ada di setiap sekolah. Nah, yang terjadi pada SMK Samudra Nusantara Cirebon ini, pendataannya masih menggunakan cara manual, sehingga dengan cara manual ini, penyimpanan dokumennya masih kurang baik, yang menyebabkan ketua yayasan ini kesulitan dalam meminta data tentang manajemen aset di sekolah tersebut. Nah, dengan pendataan dokumen yang kurang baik, maka SMK Samudra Nusantara Cirebon terkendala, baik dalam menghitung penyusutan aset dan juga terkendala dalam melakukan pemeliharaan aset. Oke, beranjak ke rancangan sistem yang akan dibangun, yaitu dengan merancang dan membangun sistem informasi manajemen aset di Yayasan SMK Samudra Nusantara. Harapannya dengan membangun sistem ini memudahkan dalam pengelolaan aset, dalam menghitung penyusutan, memudahkan dalam memelihara aset yang dimiliki, dan memudahkan dalam pendataan aset. Adapun metode pengembangannya menggunakan metode waterfall, mulai dari analisis, specification, design, coding, testing, and implementation. Oke, kita mulai ke metode penelitian. Beranjak dari yang pertama yaitu alat penelitian, meliputi hardware dan softwarenya. Hardwarenya menggunakan laptop Samsung, kemudian dengan spesifikasi seperti berikut ya, AMD E1 1200 FPU, kemudian kalau perangkat lunaknya menggunakan software PHP RAD Studio Classic Edition version 2.7.3 dan software SAMPP Control Panel V324. Oke, kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukannya itu ada pada data primer dan data sekunder. Untuk data primer dilakukan melalui studi lapangan atau observasi pengumpulan data dan wawancara. Sedangkan pada data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur, dokumentasi, dan internet searching. Nah, sebagaimana disampaikan pada abstrak di jurnal ini, dijelaskan pula di sini bahwa metode pengembangan perangkat lunaknya yaitu menggunakan metode waterfall. Mulai dari analisis, kemudian ke specification, kemudian ke coding, lanjut ke testing, dan tahap akhir adalah implementation.
Nah, pada alur penelitian bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu mulai dari identifikasi masalah, kemudian masuk ke studi literatur, setelah itu masuk ke tahap pengumpulan data dan informasi, dan lanjut ke analisis masalah. Nah, di analisis masalah ini ada dua rancangan besar, yaitu perancangan basis data dan perancangan interface, untuk kemudian masuk ke perancangan sistem dan implementasi, dan terakhir adalah pembuatan laporan. Oke, lanjut ke prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan bisa dilihat pada gambar berikut, mulai dari pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu meliputi data apa saja? Data anggaran sekolah, harga perolehan tiap aset, nilai residu, dan umur ekonomisnya. Nah, setelah pengumpulan data, lanjut ke tahap desain. Kemudian validasi desain, menghitung biaya penyusutan manajemen aset, dan terakhir adalah uji coba aplikasi. Oke, kita mulai ke hasil dan pembahasan dimulai dari dengan analisis sistem berjalan, di mana sistem informasi manajemen asetnya menggunakan metode straight line di SMK Samudra Nusantara. Kita bisa melihat pada gambaran berikut bahwa ada aktor kepala laboratorium komputer, ada kepala sekolah, ada ketua yayasan, dan ada bendahara. Oke, kita mulai dari kepala laboratorium komputer. Kepala laboratorium komputer bisa melakukan pengecekan aset nih di lab komputer. Setelah itu pengajuan anggaran jika ada kebutuhan untuk pembelian aset baru. Nah, pengajuan anggarannya dilakukan atau diserahkan ke kepala sekolah. Apabila kepala sekolah memberikan konfirmasi ya, maka diajukan ke ketua yayasan. Nah, ketua yayasan melakukan analisa nih, apakah memang sesuai nih surat yang diajukan pembelian asetnya ini sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jika iya, maka kepada pihak bendahara ini bisa disampaikan nih untuk disiapkan dananya yang dibutuhkan oleh kepala laboratorium tadi. Nah, apabila semuanya setelah setuju, maka si kepala laboratorium komputer ini mendapatkan konfirmasi baik dari kepala sekolah maupun dari ketua yayasan. Jika iya konfirmasinya, maka bisa melakukan membelikan aset yang dibutuhkan di laboratorium TKJ. Tapi apabila pada saat pengajuan ke kepala sekolah tidak, maka harus dilakukan revisi kembali, kemudian diajukan kembali. Misal nih di kepala sekolahnya setuju, tapi di ketua yayasannya tidak, maka dilakukan lagi revisi oleh kepala laboratorium untuk diperbaiki lagi format-format pengajuan anggarannya. Tapi jika disetujui segala pihak, maka seperti yang dijelaskan tadi saya di awal, jika semuanya approve, iya, maka bisa membelikan aset yang dibutuhkan laboratorium TKJ. Seperti itu flow-nya. Oke, kita mulai ke analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional dilakukan pada beberapa step. Itu ada 7 di sini ya. Di mana yang pertama, sistem dapat memvalidasi username dan password ketika login, sistem dapat menambahkan pengadaan data barang, sistem dapat membuat, menambah, mengedit, dan menghapus data. Kemudian sistem juga dapat menampilkan nilai residu dan tarif umur ekonomis. Selanjutnya, sistem juga dapat menampilkan penyusutan aset. Kemudian sistem dapat menambahkan dan mengurangi apa saja yang dilakukan user, serta sistem dapat mengelola data lokasi barang. Kemudian kalau analisis kebutuhan non-fungsional itu meliputi sistemnya berbasis website. Kemudian adminnya meliputi kepala lab komputer dan usernya yaitu kepala sekolah dan ketua yayasan. Oke, dari hasil pembahasan tersebut masuk ke tahap perancangan sistem, di mana di perancangan sistem ini terdapat 3 use case diagram pada aktor-aktor yang terlibat pada sistem ini. Yang pertama adalah use case diagram admin. Nah, di mana dalam hal ini admin itu adalah kepala lab komputer TKJ. Admin atau kepala lab komputer TKJ setelah login dia bisa melakukan beberapa hal di sini, yaitu mengelola perhitungan penyusutan aset, menampilkan dashboard, mengelola pengadaan barang, mengedit aset barang, mengelola perbaikan aset, dan mengelola penghapusan aset. Oke, beranjak ke use case diagram ketua yayasan. Pada saat aktor ketua yayasan ini melakukan login ke sistem, maka hal yang bisa dilakukannya adalah melihat penghitungan penyusutan aset, melihat pengadaan barang, kemudian melihat perbaikan aset, dan menampilkan dashboard. Nah, terakhir yaitu use case diagram pada kepala sekolah, di mana ketika kepala sekolahnya itu melakukan login, dia bisa melihat penghitungan penyusutan aset, menampilkan dashboard, melihat pengadaan barang, dan mengedit aset barang juga. Seperti itu. Kemudian beralih ke graphical user interface. Di sini ada 2 rancangan, yaitu ada rancangan halaman login dan ada rancangan halaman utama. Untuk rancangan halaman login yaitu memasukkan email dan password, kemudian bisa melakukan login. Nah, pada rancangan halaman utama itu bisa melihat beberapa menu, yaitu mulai dari dashboard, pengadaan barang, mengedit barang, perbaikan barang, penghapusan barang, dan penghitungan penyusutan barang.
Oke, kita lanjut ke studi case yang diangkat di penelitian ini ya. Nah, di SMK Samudra Nusantara ini membeli komputer dengan jumlah 20 unit pada tanggal 29 November 2021 dengan harga 15 juta dengan umur ekonomisnya ada 5 tahun. Nah, komputer ini diperkirakan bisa dijual pada saat nilai residunya sebesar 2.500.000. Penetapan nilai residu ini dilakukan apabila aset yang dimiliki masih memiliki umur ekonomis. Jika sudah melebihi umur ekonomis, maka aset tersebut jika dijual akan tetap mendapatkan untung bagi perusahaan. Oke, perhitungan penyusutannya seperti pada penjelasan berikut. Jadi 15 juta ini adalah harganya, kemudian 2.500.000 ini adalah nilai residunya, dibagi 5 itu adalah 5 tahun ya, maka diperoleh 2.500.000. Nah, sedangkan gambaran dari beban penyusutannya itu kita bisa dilihat nih perhitungan akumulasi penyusutannya mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan harga perolehan 15 juta, nilai residunya tetap sama yaitu sebesar 2.500.000 untuk umur ekonomis 5 tahun. Kita bisa melihat ke sebelah kanan kolom penyusutan, kolom akumulasi penyusutan, kemudian harga buku. Di sini melihat bahwa instansi atau lembaga tidak mengalami kerugian. Oke, kemudian berikutnya, selain itu kita bisa melihat nih nilai penyusutan pada persentasenya. Jadi penyusutannya persentasenya menggunakan 20%, di mana penyusutannya itu apabila asetnya tidak dijual menyentuh angka 3 juta. Oke, kita bisa di sini bisa melihat nih informasi yang dibutuhkan pada saat penyusutan tetap itu apa saja. Yang pertama adalah nilai penyusutan aktiva tetap, periode dengan menggunakan metode garis lurus, kemudian akumulasi penyusutan aktiva tetapnya, kemudian nilai buku aktiva tetap, dan nilai perolehan aktiva tetap. Setelah itu adalah jurnal transaksi aktiva tetap. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya perhitungan penyusutan aset dengan metode straight line ini, maka proses monitoring aset dapat dilakukan dengan mudah karena perhitungan itu meliputi nilai penyusutan, nilai buku, sisa manfaat telah dihitung otomatis oleh sistem sehingga dapat ditarik datanya setiap saat dan tidak hanya pada akhir periode pembukuan. Nah, 3 aktor yang terlibat yang memiliki hak akses pada sistem ini yaitu meliputi administrator, kepala sekolah, dan ketua yayasan yang memiliki hak akses yang berbeda terhadap fitur yang tersedia pada sistem, sehingga memungkinkan setiap user tersebut untuk melakukan pengajuan ataupun approval dalam proses bisnis manajemen aset di SMK Samudra Nusantara Cirebon tanpa harus bertatap muka secara langsung antar pihak yang berwenang. Nah, dari jurnal yang dibahas atau direview tadi, kita bisa melihat nih kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya sudah pasti ya, jelas ya, bahwa dengan perhitungan penyusutan aset metode straight line ini, maka proses monitoring aset dapat dilakukan dengan mudah, mulai dari perhitungan nilai penyusutan, nilai buku, dan sisa manfaat dihitung otomatis oleh sistem. Dapat ditarik datanya setiap saat dan tidak hanya pada akhir periode pembukuan. Sedangkan kelemahannya, kita bisa melihat nih pada jurnal ini tidak dijelaskan dalam bentuk DFD perbandingan antara sistem lama dan sistem baru yang menggunakan metode straight line, sehingga di sini kita tidak terlalu terlihat nih perbandingannya antara tingkat efisiensi penggunaan sistem berjalan dan sistem baru, seperti itu. Oke, terakhir yaitu mengenai ide penelitian saya. Saya berencana untuk melakukan penelitian yaitu berupa simulasi dan permodelan manajemen kontrak dan aset sistem informasi di lembaga saya. Di mana pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana nih manajemen kontrak yang efisien bersamaan juga dengan manajemen aset SI yang efisien dengan mengadopsi teknologi terbaik yang bermanfaat bagi lembaga. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.